Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa setia sampai akhir zaman. Sahabat Jagat Tingkir KW12 yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang PP 23 tahun 2018 ya. Di PP ini ya, seperti video yang sebelumnya pernah saya sampaikan, selain ada ketidakadilan juga merugikan negara ya, karena di sini UMKM atau ada wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu, yaitu yang tidak melebihi 4,8 miliar per tahun, itu diberikan fasilitas untuk kena pajak 0,5% dari omset. Ya, tidak adil jelas, karena namanya net profit margin atau persentase laba bersih suatu usaha itu berbeda-beda dan timpang ya. Kalau pulsa itu jual pulsa, jual token, jual token listrik ya, jual kuota, itu kan di bawah 2%. Sementara ada usaha yang jasa khususnya itu tinggi-tinggi, sampai kalau bikin kosan itu di atas 70% itu net profit marginnya, seperti itu ya. Nah, sehingga satu tidak adil dan merugikan negara dong ya. Tentunya yang labanya aja 70% dari omset kena pajak cuma 0,5% dari omset. Nah, kesalahan berikutnya atau kesalahan pemerintah berikutnya ya, seharusnya kan PP ini kan hanya berlaku, jadi 0,5% dari omset ini berlaku untuk usaha orang pribadi itu 7 tahun ya, 7 tahun. Kemudian untuk CV, firma, koperasi itu berlakunya 4 tahun, untuk PT berlakunya 3 tahun. Nah, seharusnya untuk PT sudah berakhir di 30 Desember 2024, seharusnya sudah berakhir di sana. Tapi yang saya sangat sedih, ini sebuah negara ini diperpanjang katanya waktu itu, diperpanjang tapi hanya pakai lisannya Menko Perekonomian Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebuah PP diperpanjang dengan lisan menteri. Bahkan sampai hari ini taping kita tanggal 23 Desember tidak ada juga PP yang mengatur kemudian itu ya. Itu yang seharusnya bernegara nggak beginilah, masa begini aja nggak bisa, wong gajinya aja besar, pada sekolah semua kan pejabat, nah kayak gitu, masa nggak bisa sih. Nah gitu, yang pertama itu yang ingin saya sampaikan, kritik saya. Yang kedua ini masalah tarif pajak ya, masalah tarif pajak yang tarif orang PPh orang pribadi atau PPh pasal 21 yang progresif itu ya, yang progresif kan 5%, 15%, 25%, 30% dan 35% ya. Jadi penghasilan kena pajak 0 sampai 60 itu kena 5%, 60 sampai 250 kena 15%, 250 sampai 500 kena 25%, kemudian 500 sampai 1 miliar ya kena 30% ya. Seperti itu enaknya sampai 1 miliar atau sampai berapa? Ya 1 miliar. Yang di atas itu kemudian kena 35% gitu. Kalau salah ini dicek lagi dikoreksi lagi ya nanti. Kadang-kadang lupa kadang-kadang lupa karena jarang nanganin yang kena pajak 35% kalau di kota kecil gitu. Nah, saya kenapa saya pengen menyampaikan, saya juga melihat peraturan aturan di agama ya. Kenapa agama itu kok zakat misalkan kalau orang Islam, kalau agama lain mungkin semacam itu juga iuran iuran wajib itu kok proporsional gitu, 10% misalkan 2,5%, berapapun jumlahnya itu, karena adil, kata adil itu lebih persamaannya, sinonimnya itu ke proporsional, bukan progresif. Artinya pajak progresif itu satu, tidak adil gitu ya. Ini kan lucu, kita ini ngambil dari luar negeri gitu, ngambil luar negeri itu yang salah-salahnya gitu, yang salah-salahnya, bukan ngambil yang baiknya, misalkan yang nggak korupsinya, bukan seperti itu. Karena apa? Ini hubungannya sama agama ya. Kita ini kan negara satu, Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa, jadi nilai-nilai agama itu harus kita pakai. Terus saya juga jadi ingat ini,
ceramahnya Gus Baha dan ada juga para ulama yang lain menyampaikan ya, kalau pada dasarnya manusia itu pelit gitu. Makanya namanya berinfak itu dimulai jangan sebelum kaya, tapi dimulai dari ketika masih miskin malahan gitu. Dan jadi orang kaya itu lebih berat daripada jadi orang miskin dalam hal infak. Contohnya begini, ini memberi contoh. Kita ini punya uang 1 juta, kemudian ada iuran sosial bencana atau apa, 10% yuk iuran, ngeluarin 100.000, itu murah gitu. Dan ketika kita ngeluarin 100.000, istri kita pun nggak protes, anak kita nggak protes ya, kalau punya uang 1 juta ngeluarin 100.000, 10% kan. Tapi ketika kita punya uang 1 miliar, kita ngeluarin 100 juta untuk tadi sama sosial, untuk nolong tetangga 100 juta, istri kita bisa protes, anak kita buta protes, bahkan diri kita sendiri 100 juta buat ngasih tetangga, oh udahlah 1 juta udah gede, padahal uang kita 1 miliar kan, padahal sama-sama 10%. Ya kalau Gus Baha sama itu memberikan contoh gitu. Kita punya 10 ayam, nyumbang 1 ayam buat tetangga kita gitu, buat saudara kita untuk dimasak gitu ya, untuk lauk pauk mereka ringan gitu. Tapi ketika 10 sapi, ngasih 1 sapi itu berat gitu. Artinya sebetulnya pajak progresif ini tidak sesuai dengan fitrahnya manusia itu sendiri dan tidak adil gitu. Ya, dan yang berikutnya apa? Seolah-olah hukuman. Contoh orang yang penghasilannya lebih kecil, terus ada orang yang lebih rajin gitu ya, sehingga penghasilan besar malah dihukum dengan pajak yang tinggi. Nah, mesti dipikirkan. Jadi makanya DPR pemerintah coba dipikirkan itu. Dan sayang sekali yang duduk di DPR, yang duduk di pemerintah itu kok sekarang banyak sekali orang-orang yang mohon maaf ya tidak pendidikannya kurang, intelektualnya kurang gitu. Harusnya mungkin harus ada cara lain gitu. DPR tuh fungsi legislatifnya dibuang aja kalau kayak gini mungkin ya. Jadi pembuat undang-undang itu bisa misalkan ini dari organisasi profesi atau ormas keagamaan, misalkan gereja atau Muhammadiyah gitu, ngirim proporsional jumlah anggotanya gitu, untuk menjadi pembuat undang-undang gitu. Jadi yang dikirim di sana benar-benar cendekiawan, intelektual, ulama, alim gitu. Jadi bukan orang-orang yang nggak ngerti gitu. Karena yang duduk di DPR itu kan nggak jaminan kan, yang banyak nggak jaminan, sudah kita lihat kualitasnya gitu. Misalkan seperti itu. Jadi ini masukan itu harus jadi pemikiran gitu. Dan gini, orang-orang yang berpenghasilan tinggi tadi seandainya dikenakan pajak proporsional pun kan toh uang itu juga mereka pasti nggak akan didiamkan. Mereka kalau didiam disimpan di rumah saja akan kena inflasi, akan turun nilainya gitu. Pasti uang itu juga akan dimasukkan ke pasar untuk dibisniskan. Bahkan ketika di bank pun nggak masalah, disimpan di bank pun. Justru yang harus diubah mungkin seperti ini, bahwa bunga bank itu ya, kalau istilahnya kan sekarang bunga bank mungkin, kalau bagi saya bisa ya, nggak ada yang bagi hasil bank syariah ataupun namanya ya, atau istilahnya sewa modal juga bisa kan modal bisa barang, bisa uang gitu. Nah itu misalkan kita nabung di bank, bunganya nggak usah besar-besar aja, atau bagi hasilnya nggak usah besar-besar, misalkan 2,5% aja, kecil gitu. Nah gitu. Tapi orang yang nanti kalau bank minjemin juga sama 5% aja gitu, sehingga dari sana kan orang yang uangnya besar nggak akan disimpan di bank juga, yang nggak banyak disimpan di bank, nggak banyak disimpan di rumah, takut kena inflasi, akhirnya kan juga akan diputar di perekonomian gitu. Jadi sekali lagi, sesuatu itu kalau cuman akalnya manusia itu sangat terbatas, dan manusia itu banyak nafsunya gitu. Agama aja ngajarin seperti itu. Sekali lagi, adil itu sinonimnya atau lebih tepat ke kata proporsional. Pajak yang tarifnya proporsional, bukan yang progresif. Ya, demikian pemikiran dari Jaka Tingkir KW 12. Mudah-mudahan kalau ada benarnya ya kita pakai kan. Jangan melihat yang ngomong cuman Jaka Tingkir KW 12. Kalau benar pakai. Tapi walaupun yang ngomong profesor, doktor, ijazah asli ya, itu ya nggak usah dipakai kalau salah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.